Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala, wa khairul huda hudan nabiy sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, wa nafa'na wa iyyakum bi ulumihi fid darin, amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah oleh karena Allah masih memberikan kita umur yang panjang, kesehatan lahir batin, kesempatan, sehingga pada kesempatan yang penuh berkah ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pengajian kita kitab Irsyadul Ibad. Salawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang memerintahkan umatnya, bahkan mewajibkan umatnya untuk menuntut ilmu. Jadi insyaallah pada kesempatan ini kita akan membahas tentang sholat sunnah. Wa Abu Daud an Zaid bin Khalid man tawadda'a thumma shalla rak'ataini la yashu fihima ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Abu Daud an Zaid bin Khalid, dari Zaid bin Khalid, Nabi bersabda, man tawadda'a, barang siapa yang berwudu, thumma shalla rak'ataini, kemudian salat 2 rakaat, la yashu fihima, tidak lalai di dalam salatnya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka telah diampunilah dosa-dosanya apa yang telah lalu. Ya, jadi dalam hadis ini dijelaskan tentang keutamaan salat sunnah wudu. Salat sunnah wudu. Jadi Nabi bersabda, barang siapa yang berwudu, kemudian setelah berwudu dia salat sunnah 2 rakaat dan tidak lalai dalam salatnya, artinya dia khusyuk dalam salatnya itu, maka kata Rasulullah, telah diampunilah dosa-dosanya yang telah lalu. Oleh karena itu, mari kita biasakan salat sunnah wudu 2 rakaat ya, setelah kita wudu. Insyaallah kata Rasulullah, dosa-dosa kita yang telah lalu diampuni oleh Allah. Kemudian wa Muslim an Uqbah ibni Amir, dari Uqbah bin Amir, Nabi bersabda, ma min muslimin yatawaddau, tiadalah seorang muslim yatawaddau
dia berwudu, fayuhsinu wudu'ahu, lalu memperbaiki wudunya atau menyempurnakan wudunya. Tsumma yaqumu, kemudian ia berdiri, fayusalli rakataini, lalu salat 2 rakaat, muqbilan alaihima biqalbihi wa wajhihi, hati dan wajahnya betul-betul menghadap kepada Allah, illa, kecuali, wajabat lahul jannata, wajabat lahul jannah, wajib baginya surga. Ya, jadi masih keutamaan dan keistimewaan salat sunnah wudu. Nabi bersabda bahwa apabila seorang muslim dia berwudu, dia perbaiki wudunya, dia menyempurnakan wudunya, ya, dia sempurnakan sunnah-sunnahnya sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah. Kemudian setelah dia berwudu, dia bangkit berdiri salat sunnah 2 rakaat, ya, salat sunnah wudu maksudnya, dan betul-betul dalam salatnya itu hati dan wajahnya dia hadapkan hanya kepada Allah, maka wajabat lahul jannah, wajib baginya surga. Ya, balasannya adalah surganya Allah. Kemudian waqala Syekhuna Ibnu Hajar, dan berkata Syekhuna Ibnu Hajar, anna rak'atail wudu'a, bahwa sesungguhnya 2 rakaat salat sunnah wudu itu tafutani idza akharahuma bihaitsu la tansibani lahu arfan, bahwa 2 rakaat salat sunnah wudu itu bisa habis waktunya apabila ditunda-tunda sampai tidak bisa lagi dikatakan salat sunnah. Wa bahtsu ba'dil mutaakhirin imtidadi waqtiha ma baqiyal wudu', dan menurut sebagian pendapat yang lain bahwa waktu salat sunnah wudu itu adalah selama masih ada wudu, selama wudunya tidak batal. Wa yusannu, dan disunnahkan, ayyaqra fil ula, membaca di rakaat pertama itu, walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka wastaghfirullaha wastaghfaralahumur rasula lawajadullaha tawwabar rahima. Wa fi tsaniyati, dan pada rakaat kedua disunatkan membaca surah, membaca ayat, wa may ya'mal su'an aw yuzlim nafsahu tsumma yastaghfirullah yajidillahu ghafurur rahima. Wakila, dan dikatakan juga dalam satu pendapat, tafutani bijifafil a'dha'i, habis waktu salat sunnah wudu itu apabila sudah kering anggota tubuhnya atau anggota yang dibasahi ketika berwudu itu. Ya, jadi maksudnya menurut Syekh Ibnu Hajar tentang waktu salat wudu, ya,
atau termasuk batas salat sunnah wudu itu. Jadi di sini ada tiga pendapat pemahaman tentang batas waktu salat sunnah wudu. Ya, yang pertama bahwa waktu salat sunnah wudu itu habis apabila ditunda terlalu lama, ya ditunda setelah berwudu dia tunda tidak salat sunnah wudu, ditunda dengan waktu lama sehingga ya tidak bisa lagi dikatakan atau tidak lagi kaitannya dengan salat sunnah wudu saking lamanya. Jadi maksudnya jangan ditunda terlalu lama sehingga tidak lagi kaitannya dengan salat sunnah wudu. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwa waktu salat sunnah wudu itu selama masih ada wudu, ya, selama wudunya tidak batal. Jadi ini lebih lama, lebih luas. Katanya selama masih ada wudu itu masih bisa sholat sunnah wudu walaupun ditunda lama. Selama wudunya tidak batal, maka itu tetap boleh kita sholat sunnah wudu. Kemudian pendapat yang ketiga mengatakan bahwa waktu sholat sunnah wudu itu batasnya hanya sampai kering anggota tubuh yang dibasahi itu. Jadi kalau sudah kering anggota tubuh yang kita basahi itu berarti sudah habis, ya. Selama masih basah maka masih bisa kita sholat sunnah wudu. Kemudian selanjutnya wa Ibnu Hibban dan Ibnu Hibban an Abi Dzar, dari Abi Dzar, qala, berkata Abi Dzar, dakhaltul masjidah, saya masuk masjid, fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun wahdahu, Rasulullah duduk sendirian, ya, dan saya mendekat. Abi Dzar dia mendekati Rasulullah yang duduk sendirian. Abi Dzar juga langsung duduk. Faqala, Nabi bersabda, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, inna lil masjidi tahiyatun, sesungguhnya masjid itu ada penghormatan. Wa inna tahiyatahu, dan sesungguhnya penghormatannya itu, penghormatan masjid itu adalah rakatani, 2 rakaat sholat sunnah. Fakum, maka berdirilah, farka'huma, dan rukuklah atau salatlah. Fakumtu, lalu saya berdiri, kata Abu Dzar, faraka'tuhuma, lalu saya salat 2 rakaat, summa uttu, kemudian saya kembali di samping Rasulullah. Ya, jadi ini tentang sholat sunnah tahiyatul masjid. Jadi tadi sholat sunnah
wudu. Sekarang kita membahas lagi tentang sholat sunnah tahiyatul masjid atau penghormatan kepada masjid ya. Jadi pernah Abu Dzar dia masuk ke masjid, Rasulullah duduk sendirian, kemudian Abu Dzar duduk di samping Rasulullah, ya langsung duduk. Kemudian Nabi mengatakan kepada Abu Dzar bahwa wahai Abu Dzar, sesungguhnya masjid itu ada penghormatannya. Ya, masjid itu harus dihormati karena dia rumah Allah. Dia tidak sama dengan rumah kita. Masjid itu harus dihormati. Bagaimana caranya kata Rasulullah? Wa inna tahiyatahu rakatani. Bahwa penghormatan kepada masjid itu, menghormati masjid itu adalah dengan sholat sunnah 2 rakaat. Jadi kalau kita masuk masjid jangan langsung duduk, ya, jangan langsung duduk. Kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk menghormati masjid dengan cara kita sholat sunnah dulu 2 rakaat. Sholat sunnah 2 rakaat. Itu khusus untuk menghormati masjid. Sholat sunnah 2 rakaat sebelum duduk. Ya, sebelum kita duduk kita sholat sunnah dulu. Wa qala an-Nawawi bitahqiq, dan berkata An-Nawawi, Imam Nawawi bitahqiq dalam kitab tahqiq, inna tahiyatul masjidi, sesungguhnya salat sunnah tahiyatul masjid itu taputu, habis waktunya, bil julusi, ya, dengan duduk, malam yashu au yajhalu, wa qasrul fasli. Jadi sesungguhnya salat sunnah tahiyatul masjid itu habis waktunya dengan duduk. Artinya kalau kita sudah duduk berarti itu sudah habis waktunya. Makanya sebelum kita duduk masuk masjid, sebelum kita duduk ya kita sholat sunnah dulu rakaat. Sholat sunnah tahiyatul masjid ya, sebelum kita duduk. Wa qala Syekhuna Ibnu Hajar, wa yalhaqu bihima 'alal aujahi ma law ihtaja lisyarbi fayaqudu lahu qalilan thumma ya'ti bihima. Berkata Syekh Ibnu Hajar, wa yalhaqu bihima 'alal aujahi, dia mengaitkan ya, apabila kita berhajat ya, malau ihtajil lisyurbi, kita butuh minum, fayaqudu lahu qalilan, kemudian duduk sebentar, semayati bihima, kemudian dia melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Jadi maksudnya boleh saja kita kalau kita butuh minum ya, kita masuk masjid ya, kemudian kita butuh minum, karena kalau kita minum ya
kita disunahkan untuk duduk. Boleh saja kita duduk sejenak untuk minum, kemudian kita sholat sunnah tahiyatul masjid. Boleh saja kita duduk sejenak, ya, tidak lama. Kemudian wa'lam, ketahuilah, anna rak'atai at-tahiyata wal wudu'a tata'addiyani bi ghairihima min fardin aw naflin akhari wa illam yanwihima ma'hu. Ketahuilah bahwa sesungguhnya 2 rakaat salat sunat tahiyatul masjid dan salat sunah wudu itu tata'addiyani bi ghairihima, keduanya sudah terbayarkan, sudah terlaksanakan dengan selainnya, min fardin au naflin akhar, dari salat fardu atau salat sunat yang lain. Wa illam yanwihima ma'hu, sekalipun dia tidak meniatkan keduanya. Naam al-aujahu alla yahsulu bi fadlihima illa idza nawaita. Ya, betul bahwa tidak didapatkan hasilnya atau tidak sah kecuali apabila kita niatkan. Wa yusannu ayaqra fit tahiyati wa sunnatil maghribi wa salatil istikharati wal ihrami wat tawafi al kafiruna wal ikhlas. Dan disunatkan membaca pada salat sunnah tahiyatul masjid dan salat sunnah maghrib, salat sunnah istikharah dan ihram dan tawaf, yaitu surah Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Ya. Jadi maksudnya bahwa salat sunnah tahiyatul masjid dan salat sunnah wudu itu sudah terbayar, sudah terlaksana apabila waktu mendesak. Ya, maksudnya tidak ada kesempatan untuk sholat. Ya, waktunya mepet. Umpama kita masuk masjid sudah hampir iqamah, berarti tidak ada lagi kesempatan untuk salat sunat tahiyatul masjid dan salat sunat wudu. Maka kita langsung ikut salat fardu atau naflin akhar, atau sudah terbayarkan dengan salat sunat yang lain, umpama salat sunat rawatib. Ya, kita masuk masjid sudah mepet waktu, tinggal sedikit, kita juga mau melaksanakan salat sunat rawatib, ya, qabliyah. Tidak ada lagi kesempatan untuk salat sunat tahiyatul masjid dan salat sunat wudu, maka kita dahulukan salat sunat rawatib. Maka menurut ulama bahwa itu sudah terbayarkan salat sunat tahiyatul masjid dan wudu itu dengan salat sunnah rawatib yang kita laksanakan. Wa illam yanwihi ma'ahu, sekalipun tidak diniatkan. Ya, sekalipun tidak diniatkan. Ini menurut ulama kita. Kemudian disunnahkan kita membaca surah Al-Kafirun pada rakaat pertama dan Al-Ikhlas rakaat kedua pada salat sunnah tahiyatul masjid, salat sunnah maghrib, salat sunnah istikharah, ihram dan tawaf. Kemudian waqala an-Nawawi fil azkar, berkata Imam Nawawi fil azkar dalam kitab Al-Azkar, qala ba'du ashabina, berkata sebagian
sahabat-sahabat kita, man dakhala al-masjida walam yatamakkan min salati tahiyati li hadatsin aw syughlin aw nahwihi fayustahabbu lahu ay yaqula arba'a marratin subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi berkata Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar bahwa barang siapa yang masuk masjid dan tidak memungkinkan untuk salat sunat tahiyatul masjid, jadi tidak memungkinkan dari segi waktu karena mepet, tidak ada kesempatan untuk salat sunat tahiyatul masjid ya ketika kita masuk masjid karena waktunya tinggal sedikit. Atau li hadatsin, karena hadas ya, karena hadas umpama karena hadas sehingga kita harus pergi berwudu, sehingga tidak memungkinkan kita sholat sunat tahiyatul masjid. Al-syughulin, atau karena sibuk, ada kesibukan lain. Aw nahwihi, atau yang sejenisnya. Maka fayustahabbu lahu, disunnahkan baginya ayyakula arba'a marrat, mengucapkan 4 kali subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya. Jadi kita disunnahkan membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim 4 kali apabila kita masuk masjid lalu tidak memungkinkan kita salat sunat tahiyatul masjid karena sesuatu hal, apakah karena kita berhadas atau ada kesibukan lain, ya seperti itu. Barangkali demikian pengajian kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa kita amalkan, ilmu yang insyaallah akan mengantarkan kita mendapatkan kemuliaan, kebahagiaan, keselamatan di dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq was sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.